Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amhar Wildan Mufinda dengan nomor induk mahasiswa 1932046 dari Universitas Djana Badra, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin, angkatan 2019, akan mempresentasikan makalah yang berjudul Energi Nuklir dalam mata kuliah Energi Baru dan Terbarukan. Kita mulai. Energi adalah sumber daya yang penting dalam kehidupan manusia. Energi sangat dibutuhkan untuk membantu setiap kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga atau juga kebutuhan sehari-hari. Energi dapat dihasilkan dari dua sumber, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yakni seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan hasil tambang lainnya, yang suatu ketika akan habis dan tidak akan bertambah jumlahnya. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya menggunakan panas bumi, tenaga nuklir, tenaga uap, yang saat ini sedang berjalan perkembangannya oleh negara-negara untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negerinya. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Sumber energi nuklir yaitu energi ikat pada partikel bebas. Energi nuklir dimanfaatkan oleh manusia sejak berpuluh-puluh tahun lalu, tepatnya sejak tahun 1983. Pada tahun ini, Otto Hahn dan Fritz Strassmann menemukan bahwa dari reaksi pembelaan inti uranium dengan neutron terjadi transformasi sejumlah massa menjadi sejumlah besar energi yang berpotensi untuk senjata. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sedang berkembang saat ini telah menjadi pendorong terciptanya pemanfaatan energi nuklir bagi taraf hidup manusia. Dalam era global sekarang ini, pemanfaatan nuklir telah tersebar di seluruh dunia. Banyak negara-negara di dunia yang saat ini telah memulai pengembangan pemanfaatan energi nuklir bagi taraf hidup masyarakatnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengembangkan energi nuklir tersebut. Sekarang ini, Indonesia juga telah terdaftar dalam anggota dari International Atomic Energy Agency. Pembahasan potensi energi nuklir di Indonesia. Berdasarkan data Badan Tenaga Nuklir Nasional atau yang disebut BATAN, Indonesia memiliki bahan baku nuklir berupa sumber daya uranium sebanyak 81.090 ton dan juga thorium sebanyak 140.411 ton. Bahan baku nuklir tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Secara terinci, Sumatera memiliki 31.567 ton uranium dan 126.821 ton thorium. Sementara Kalimantan memiliki sebanyak 45.731 ton uranium dan 7.028 ton thorium. Sulawesi memiliki 3.793 ton uranium dan 6.262 ton thorium. Mekanisme kerja energi nuklir. Energi nuklir dapat dihasilkan melalui dua macam mekanisme, yaitu pembelahan inti atau reaksi fiksi dan penggabungan beberapa inti melalui reaksi fusi. Sebuah inti berat yang ditumbuh oleh partikel, misalnya neutron, dapat membelah menjadi dua inti yang lebih ringan dan beberapa partikel lain. Mekanisme semacam ini disebut pembelahan inti atau fisi nuklir. Contoh reaksi fisi adalah uranium yang ditumbuk atau menyerap neutron lambat. Reaksi fisi uranium seperti di atas menghasilkan neutron selain dua buah inti atom yang lebih ringan. Neutron ini dapat menumbuk atau diserap kembali oleh inti uranium untuk membentuk reaksi fisi berikutnya. Mekanisme ini terus terjadi dalam waktu yang sangat cepat, membentuk reaksi berantai tak terkendali. Akibatnya, terjadi pelepasan energi yang besar dalam waktu singkat. Mekanisme ini yang terjadi di dalam bom nuklir yang menghasilkan ledakan yang dahsyat. Jadi, reaksi fisi dapat membentuk reaksi berantai tak terkendali yang memiliki potensi daya ledak yang dahsyat dan dapat dibuat dalam bentuk bom nuklir. Dibandingkan dibentuk dalam bentuk bom nuklir, pelepasan energi yang dihasilkan melalui reaksi fisi dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih berguna. Untuk itu, reaksi berantai yang terjadi dalam reaksi fisi harus dibuat lebih terkendali.
Usaha ini bisa dilakukan di dalam sebuah reaktor nuklir. Reaksi berantai terkendali dapat diusahakan berlangsung di dalam reaktor yang terjamin keamanannya dan energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih berguna. Misalnya, untuk penelitian dan untuk membangkitkan listrik. Reaktor nuklir. Energi yang dihasilkan dalam reaksi fisi nuklir dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang berguna. Untuk itu, reaksi fisi harus berlangsung secara terkendali di dalam sebuah reaktor nuklir. Sebuah reaktor nuklir paling tidak memiliki 4 komponen dasar, yaitu elemen bahan bakar, moderator neutron, batang kendali, dan perisai beton. Elemen bahan bakar menyediakan sumber inti atom yang akan mengalami fusi nuklir. Bahan yang biasa digunakan sebagai bahan bakar adalah uranium U. Elemen bahan bakar dapat berbentuk batang yang ditempatkan di dalam teras reaktor. Neutron-neutron yang dihasilkan dalam fisi uranium berada dalam kelajuan yang cukup tinggi. Adapun neutron yang memungkinkan terjadinya fisi nuklir adalah neutron lambat, sehingga diperlukan material yang dapat memperlambat kelajuan neutron ini. Fungsi ini dijalankan oleh moderator neutron yang umumnya berupa air. Jadi, di dalam teras reaktor terdapat air sebagai moderator yang berfungsi memperlambat kelajuan neutron, karena neutron akan kehilangan sebagian energinya saat bertumbukan dengan molekul-molekul air. Fungsi pengendalian jumlah neutron yang dapat menghasilkan fisi nuklir dalam reaksi berantai dilakukan oleh batang-batang terkendali, agar reaksi berantai yang terjadi terkendali di mana hanya ada satu neutron saja yang diserap untuk memicu fisi nuklir berikutnya. Digunakan bahan yang dapat menyerap neutron-neutron di dalam teras reaktor. Bahan seperti boron atau kadmium sering digunakan sebagai batang kendali karena efektif dalam menyerap neutron. Batang kendali didesain sedemikian rupa agar secara otomatis dapat keluar masuk teras reaktor. Jika jumlah neutron di dalam teras reaktor melebihi jumlah yang diizinkan, kondisi kritis, maka batang kendali dimasukkan ke dalam teras reaktor untuk menyerap sebagian neutron agar tercapai kondisi kritis. Batang kendali akan dikeluarkan dari teras reaktor jika jumlah neutron di bawah kondisi kritis atau kekurangan neutron untuk mengembalikan kondisi ke kondisi kritis yang diizinkan. Radiasi yang dihasilkan dalam proses pembelahan inti atom atau fisi nuklir dapat membahayakan lingkungan di sekitar reaktor. Diperlukan sebuah pelindung di sekeliling reaktor nuklir agar radiasi dari zat radioaktif di dalam reaktor tidak menyebar ke lingkungan di sekitar reaktor. Fungsi ini dilakukan oleh perisai beton yang dibuat mengelilingi teras reaktor. Beton diketahui sangat efektif menyerap sinar hasil radiasi zat radioaktif sehingga digunakan sebagai bahan perisai. Performa teknologi. Saat ini terdapat lebih dari 441 pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di seluruh dunia. Selain itu, ada lebih dari 80 unit PLTN yang sudah direncanakan untuk dibangun, sebagian untuk mengompensasi unit lama yang mencapai akhir usia pakai, sebagian lain untuk menambah kapasitas daya nuklir yang sudah ada. Sebagian besar rencana ekspansi ada di Cina. Rusia banyak mengekspor teknologi PLTN mereka ke berbagai negara, seperti Turki, Belarusia, Hungaria, Finlandia, Bangladesh, Vietnam, Mesir, dan lainnya. Energi nuklir merupakan energi bersih. Dalam hal ini, tidak melepaskan emisi gas rumah kaca (GRK), baik dalam bentuk karbon dioksida maupun metana. Energi nuklir menyumbang 11,5% bauran listrik di dunia dan 5% energi secara total. Bauran ini merupakan bauran energi bersih kedua terbesar setelah energi hidro. Sebagai tambahan, energi nuklir melepaskan sedikit sekali limbah relatif terhadap energi lainnya. Tiap kilowatt PLTN hanya menghasilkan 0,03 gram limbah bahan bakar per tahunnya. Sebagai perbandingan, batu bara menghasilkan limbah 13.000 kali lebih banyak dan panel surya 300 kali lebih banyak. Pengelolaan limbahnya pun lebih mudah dan teknologinya sudah terbukti. Limbah nuklir jauh lebih mudah ditangani daripada limbah batu bara maupun panel surya. Energi nuklir juga merupakan energi murah, walau ini bisa bervariasi tergantung regulasi setempat dan standarisasi desain dari vendor. Satu aspek yang menjadikan nuklir rumah adalah rendahnya biaya bahan bakar. Harga bahan bakar nuklir per satuan massa memang lebih berat daripada batu bara, gas alam maupun minyak bumi, tetapi kebutuhannya sangat sedikit, sehingga jatuhnya jauh lebih murah. Sebagai perbandingan, biaya bahan bakar nuklir berkisar
0,3 sampai 0,6 USD sen per kWh, bergantung harga uranium. Sementara biaya bahan bakar untuk batu bara sekitar 1,8 sampai 2,6 USD sen per kWh, dan gas alam USD 1,7 sampai 6 sen per kWh, sangat murah. Energi nuklir memiliki performa yang lebih baik daripada moda energi lain. Sebuah PLTN mampu beroperasi hingga 90% waktu dalam setahun. Sebagai perbandingan, PLTU batu bara biasanya hanya mampu beroperasi 60% dalam setahun. PLTU unit baru mungkin bisa mencapai 80%, tapi tidak pernah lebih dari itu. Gas alam memiliki level performa setara batu bara. Performa energi terbarukan kalah dibandingkan nuklir. Panas bumi memang memiliki performa setara dengan batu bara dan gas alam, tapi tidak dengan hidro, surya, dan bayu. Energi hidro hanya bisa beroperasi sekitar 40% waktu, energi bayu 15-30% waktu, dan energi surya 10-20% waktu. Karena itulah energi nuklir paling bisa diandalkan. Potensi aplikasinya di Indonesia. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Energi yang dihasilkan dari reaksi fisi nuklir terkendali di dalam reaktor nuklir dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Instalasi pembangkitan energi listrik semacam ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir, atau yang sering kita sebut PLTN. Energi yang dihasilkan di dalam reaktor nuklir berupa kalor atau panas yang dihasilkan oleh batang-batang bahan bakar. Kalor atau panas dialirkan keluar dari teras reaktor bersama air menuju alat penukar panas, heat exchanger. Di sini uap panas dipisahkan dari air dan dialirkan menuju turbin untuk menggerakkan turbin menghasilkan listrik, sedangkan air didinginkan dan dipompa kembali menuju reaktor. Uap air dingin yang mengalir keluar setelah melewati turbin dipompa kembali ke dalam reaktor. Untuk menjaga agar air di dalam reaktor yang berada pada suhu 300 derajat Celcius tidak mendidih, air mendidih pada 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Air dijaga dalam tekanan tinggi sebesar 160 atm. Tidak heran jika reaktor ini dinamakan reaktor air bertekanan. Pembangunan PLTN. Awal tahun 1970-an perencanaan secara serius pembangunan PLTN telah dilakukan oleh pembentukan Komisi Persiapan Pembangunan PLTN, KP2 PLTN. Tugas komisi ini adalah melakukan kajian tentang hal-hal yang terkait dengan kemungkinan pembangunan PLN di Indonesia. Hasil kerja komisi diantaranya telah menetapkan sekitar 14 lokasi yang diusulkan kepada pemerintah untuk dilakukan studi lebih lanjut sebagai calon tapak PLTN. Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan studi kelayakan oleh Badan Tenaga Atom Nasional, sekarang menjadi Badan Tenaga Nuklir Nasional, bekerja sama dengan pemerintah Italia, Amerika, Perancis, dan International Atomic Agency yang dilakukan hingga tahun 1986. Kegiatan studi tentang kelayakan introduksi PLTN di Indonesia dari berbagai aspek dilaksanakan pada awal tahun 1991 hingga 1996 bekerja sama dengan konsultan New JEC, Inc. dari Jepang. Secara keseluruhan pemilihan lokasi PLTN akan ditinjau dari berbagai segi, yaitu dari hasil penilaian kelistrikan, prasarana transportasi, tersedianya air, kegempaan, geologi, hidrologi, kependudukan, lingkungan, dan lain-lain. Hasil studi adalah berupa rekomendasi lokasi terbaik untuk PLTN, yaitu ujung Lemah Abang, ujung Gerenggengan, dan ujung Watu. Ketiga lokasi tersebut berada di wilayah Kabupaten Jepara. Apabila seluruh kegiatan dari mulai persiapan dan pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar, maka pada tahun 2005 PLN unit pertama sudah mulai beroperasi. Akan tetapi karena adanya krisis moneter pada tahun 1997 yang diikuti dengan krisis politik, mengakibatkan keterpurukan di semua sektor termasuk sektor kelistrikan. Akibatnya banyak industri yang berhenti beroperasi dan menurunnya konsumsi terhadap listrik. Hal yang mengejutkan terjadi yaitu setelah terjadinya krisis moneter, permintaan terhadap listrik kembali meningkat bahkan cenderung tinggi. Hasil studi menyimpulkan bahwa dari cadangan sumber energi yang terutama bahan fosil tidak akan dapat mencukupi kebutuhan listrik secara nasional hingga tahun 2025.
Konsekuensinya adalah harus diupayakan penggunaan sumber energi lain termasuk penggunaan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) untuk menutupi kekurangan tersebut. Yang termasuk energi baru dan terbarukan diantaranya adalah energi matahari, angin, panas bumi, biodiesel, dan tenaga nuklir. Berturut-turut kemudian ditetapkan kebijakan baru di bidang energi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Pada Perpres Nomor 5 Tahun 2006 ditetapkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan listrik hingga tahun 2025 dibutuhkan kontribusi sumber energi terbarukan masing-masing sebesar biofuel di atas 5%, panas bumi di atas 5%, nuklir, surya, angin, dan biomasa di atas 5%, dan batu bara yang dicairkan di atas 2%. Dengan mendasarkan pada kondisi tersebut dan mudah ditetapkannya peraturan perundungan yang mendasari, maka pemerintah berencana akan membangun PLTN dan diharapkan listrik akan masuk mulai tahun 2017. Sebagaimana diakui oleh negara-negara yang sudah lebih dulu mengoperasikan PLTN, maka seiring dengan meningkatnya kebutuhan listrik, pembangunan PLTN yang pertama pasti akan diikuti dengan pembangunan PLTN berikutnya. Demikian juga di Indonesia. Apabila nanti di Jepara akan dibangun beberapa unit, maka harus disiapkan lokasi lain untuk mengantisipasi pembangunan PLTN yang lain. Oleh karena itu, saat ini sedang dilakukan studi pemilihan calon tapak baru di luar Jepara. Berdasarkan studi awal, sudah diperoleh daerah potensial baru yaitu di wilayah Banten, Pulau Panjang dan Bojonegara, dan Pulau Bangka Belitung, Tanjung Berdaun, dan Tanjung Berani. Kedua lokasi tersebut terus dilakukan pengajian yang lebih intensif untuk melakukan data terkini masyarakat calon tapak PLTN. Manfaat PLTN. Yang pertama adalah tidak memerlukan lahan yang luas. PLTN tidak begitu memerlukan area yang luas untuk pemakaiannya. Yang kedua, emisi karbon cukup rendah. PLTN tidak berkontribusi terhadap emisi karbon. Yang ketiga adalah tidak memproduksi partikel polutan. Yang keempat, energi yang dihasilkan sangat padat. Yang kelima, reliable. Dan yang keenam adalah volume sampah kecil. Kesimpulan dari makalah energi nuklir adalah energi nuklir yang telah dimanfaatkan oleh negara-negara maju di dunia sejak 1950 untuk kepentingan damai, dominan digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik di samping manfaat lainnya dalam bidang kesehatan, kedokteran, pertanian, biologi, pertambangan, farmasi, dan lainnya. Reaktor nuklir sebagai pusat tempat terjadinya proses reaksi inti atom perlu dikelola dengan tingkat keamanan yang tinggi. Oleh sebab itu, proteksi terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan merupakan suatu keharusan dalam pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi. Energi nuklir memiliki potensi yang besar, dan energi nuklir memiliki performa yang lebih baik daripada moda energi lain. Energi nuklir sendiri memiliki banyak manfaat dan bisa terbilang energi yang relatif murah dan bersih. Terima kasih telah menonton presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon pamit undur diri. Nantikan video-video presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.